Podcast Padang Pariaman bicara. Arizal Aziz mundur dari Ketua DPW PAN Sumatera Barat, ada apa sebenarnya? Untuk mengupas secara mendalam fakta, dinamika, serta berbagai sudut pandang di balik pengunduran diri tersebut, Podcast Padang Pariaman bicara menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi yang akan memberikan pandangan secara objektif, kritis, dan konstruktif. Berikut ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Pada sore ini Padang Pariaman bicara khusus menghadirkan narasi Josal mundur dari Ketua DPD PAN Provinsi Sumatera Barat, DPW PAN ya, Provinsi Sumatera Barat. Nah, 3 hari belakangan setidak-tidaknya jagat dunia maya dihiasi oleh pemberitaan Haji Arizal Aziz, Ketua DPW PAN Sumatera Barat, sekaligus anggota DPR RI, Komisi 13, mundur dari jabatannya di partai politik. Mundurnya Haji Arizal Aziz tentu mempunyai dampak opini yang luar biasa hadir ke tengah-tengah masyarakat. Tanggapan masyarakat pun beragam dan bermacam-macam yang dinilai oleh masyarakat. Nah, kesempatan ini ada 4 tokoh narasumber kita hadirkan meluruskan persoalan itu, memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan kepada Haji Arizal Aziz itu sendiri. Pertama, Ketua Tenaga Ahli Haji Arizal Aziz di DPR RI, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Mullah Warman MSI. Ya. Kemudian Ketua Yayasan Arizal Aziz atau Arizal Aziz Foundation, yaitu Bapak Pemi Tulalo Esos. Kemudian Bapak Rus Tanjung, Buya Rus Tanjung, Ketua DPC PAN Tanjung Raya, ya, Kabupaten Agam. Ya. Kemudian yang tak asing lagi yaitu tokoh masyarakat Sumatera Barat, yang juga tokoh ulama Sumatera Barat, beliau Profesor Dr. Haji Duski Samad Tuangkomodo. Ya, Assalamualaikum. Nah, mungkin langsung saja kita mulai dulu dari Bapak Haji Mullah Warman. Ini terkait berita yang berkembang di berbagai kanal saluran informasi, Arizal Aziz mundur atau dimundurkan atau macam-macam spekulasi yang lahir di tengah masyarakat. Tanggapan Pak Mullah Warman sendiri, silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua pemirsa dimanapun berada. Baik, saya Mullah Warman, Ketua Tenaga Ahli Bapak Haji Arizal Aziz, Komisi 13 fraksi PAN. Tentunya dalam hal ini berterima kasih sudah diundang Pak ke studio ini ya, untuk meluruskan, mengklarifikasi hal-hal yang berkembang di tengah masyarakat, terutama di media mainstream maupun media sosial. Ya. Baik, sesungguhnya kemunduran Bapak Haji Arizal Aziz itu hal yang biasa-biasa saja di dalam organisasi manapun, baik pun organisasi politik maupun organisasi lainnya. Tidak ada yang aneh di sini. Karena seseorang itu ketika diberikan amanah, dan hal ini adalah Bapak Haji Arizal Aziz diberikan amanah oleh DPP PAN sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Sumatera Barat, tentu dia mempunyai pandangan sendiri bagaimana mengelola atau memanajemen DPW PAN yang cukup besar ini di Sumatera Barat ke depannya. Tentu dia melihat ke depan itu kemampuannya dalam hal ini dengan keputusan DPP ya,
yang sudah mengangkat atau beberapa DPD yang kira-kira menurut pandangan dia agak berat ya di dalam mengelola itu, kan lebih bagus dia sportif ya. Sportif menyatakan bahwasanya dia tidak mampu dan mengundurkan diri apabila mengelola beberapa senior yang menurutnya ya tentu berat dia di dalam mengelola itu. Namun sebagai amanah, dan ini adalah jabatan, ada amanah lain yang diembannya. Ya. Kalau yang ini adalah amanah partai, yaitu Partai PAN. Ada amanah satu lagi yang diembannya sebagai wakil rakyat. Ini amanah, di samping amanah partai juga menyangkut amanah rakyat yang diwakilinya. Rakyat yang memberikan suara dia untuk diwakili di Sumatera Barat 2. Tentu hal ini harus dia tuntaskan amanah ini. Ya, artinya sebagai wakil rakyat yang diberikan amanah oleh para pemilihnya, dia harus jalankan sebaik mungkin sampai masa tugasnya berakhir. Bapak Rizal Aziz tetap komitmen sebagai kader partai, dia akan membesarkan Partai PAN sampai akhir masa jabatan. Ya, bahkan kalau perlu untuk periode berikutnya. Ya. Kemudian juga dia akan menjalankan fungsi-fungsi legislasi yang diamanahkan oleh DPR RI negara kepada dia selaku wakil rakyat. Apalagi untuk rakyat yang diwakilinya. Ya. Sah-sah saja ada sebagian masyarakat yang minta dia mundur, itu sah saja. Tentu yang meminta itu bukan rakyat yang diwakili dia gitu. Kalau untuk rakyat yang diwakilinya, yakin dan percayalah pasti bahwasanya Pak Rizal Aziz tetap ingin menuntaskan tugas dan fungsinya di DPR RI yang selalu berpihak kepada rakyat. Bahkan sampai dengan hari ini, kita berbicara di studio ini, Bapak Haji Rizal Aziz tetap menjalankan fungsinya dalam rangka membesarkan partai. Nah, seperti hari ini Pak Prof, ya, itu kita masih menggarap ya rumah rehabilitasi ya sebanyak 300 unit di seluruh Sumbar 2 yang narkoba. Rumah rehabilitasi, rumah program untuk masyarakat tidak mampu ya. Yang dalam tahap ini sudah tahap lelang toko ya. Itu 300 unit tidak sedikit ya. Padang Pariaman ada separuh lah untuk di Padang Pariaman. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya di saat hari dia mengundurkan diri itu tetap jalan, tak ada pengaruh gitu. Dia tetap jalan, tetap membawa nama PAN ya. Tetap bendera PAN dikibarkan. Jadi antara dia mundur dari jabatannya selaku ketua DPW PAN dengan keanggotanya atau amanah yang diberikan dia sebagai anggota DPR RI di Komisi 13 fraksi PAN, itu tidak ada pengaruh apa-apa. Dan bagi Bapak Haji Rizal Aziz, kemunduran ini juga dianggapnya hal yang biasa, ya kan? Dan dalam arti dia tidak ada berseberang dengan partai, gitu. Dia tetap tunduk dan patuh. Cuman dia hanya menyatakan tidak sanggup, ya kan? Tidak sanggup itu tentu artinya sportif ya, menyatakan tidak sanggup untuk memimpin PAN ke depan, ya. Nah, itu saja, ya kan? Jadi tidak dilebarkan kemana-mana kepada anggota. Nanti kita bercampur dengan rakyat, nanti mengkhianati amanah rakyat. Oke Pak Mullah, nanti kita lanjutkan. Ini sebelum ke Buya Rus Tanjung, kita sedikit menyinggung persoalan Rizal Aziz Foundation yang ditangani oleh Bapak Pimi Tulalo, Esos. Nah, dengan bergetarnya setidak-tidaknya di internal PAN Tanah Minang ini mempunyai arti pengaruh enggak terhadap kegiatan Rizal Aziz Foundation ini yang Bapak Pimi tangani? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hal itu, sebenarnya
Kalau dari Yayasan Arizal Aziz itu tidak punya pengaruh apa-apa. Iya. Karena beliau telah berbuat itu jauh sebelum beliau Masukkan. masuk PAN. Ya. Dan saya aktif di yayasan itu juga jauh, masih dinas, saya waktu itu masih jadi camat tahun 2018, ya kan, itu sudah aktif mengelola yayasan, ya, tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Padang Priaman, Kota Priaman, tapi hampir seluruh Sumbar itu kita santuni dengan berbagai kegiatan, baik bencana alam, baik kegiatan pembangunan masjid, musala, anak yatim, ya kan, kita semua gerak. Dan bahkan kalau kita lihat, yayasan memberikan kontribusi untuk PAN malah. Karena membawa nama Arizal Aziz. Jadi dengan kemunduran beliau yang kalau untuk yayasan nggak punya pengaruh apa-apa. Nggak ada apa-apa. Karena saya tahu beliau mundur dari PAN itu karena ingin memberikan ruang kepada pengurus-pengurus yang sekarang sudah dilantik agar bisa lebih solid. Karena beliau nggak mau memberikan suatu image kepada masyarakat nanti di antara sesama kader PAN ada perpecahan. Jadi daripada beliau nanti ya beliau kan orang bisnis, ya, pola bisnis dengan pola politik berbeda. Cara penanganannya. Beliau sangat sadar. Beliau selalu bilang, saya bukan orang politik, saya bergerak sesuai dengan hati nurani saya dalam rangka saya juga masuk PAN karena memang motonya sesuai dengan saya, yaitu bantu rakyat, maka kita coba masuk ke PAN, kan. Jadi berdasarkan moto itu, karena kegiatan beliau sebelum ini juga sudah menyebar di seluruh Indonesia, ya, mobil ambulannya, anak yatimnya, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, itu bukan hanya wilayah di Sumbar saja, tapi memang hampir seluruh. Karena sebelum saya bergerak di yayasan di Sumatera Barat, saya juga HRD-nya di Indah Cargo, jadi tahu persis kegiatan beliau ini semua. Jadi kalau dari sudut yayasan itu nggak punya pengaruh apa-apa, ya kan? Cuma kita merasa bersyukurlah beliau nggak, kalau dulu berbagi finansial beliau untuk partai dan untuk yayasan. Kalau sekarang mudah-mudahan, ya kan, Sudah full yayasan, ya. untuk yayasan. Ya, tapi dampaknya pastilah. Karena orang mungkin kita sadari juga beberapa tahun terakhir, ya kan, sosok Haji Arizal Aziz dengan PAN itu udah begitu melekat. Oke, terima kasih Pak Bimi. Mungkin dari Bu Yarus Tanjung, saya dengar kemarin waktu pelantikan DPW dan DPD PAN Sumatera Barat, ini orang-orang Josal pada tiarap semua, tidak ada yang hadir. Pandangan Bu Yarus? Kalau kami menyikapi tentang mundurnya Josal dari DPW PAN Sumbar, itu kami khusus dari DPC Tanjung Raya menyikapi dengan hati-hati, Pak. Kami dapat berita itu di H-1 pagi jam 10. Di hari itu setelah penundaan dari Jumat ke Minggu, Sabtunya kami dapat berita yang sangat menggembirakan juga sangat mengejutkan. Kami dalam suatu keputusan dan sikap itu berdasarkan musyawarah Di DPC. Di DPC. Jadi kami dapat berita sekitar jam 10 pagi. Kami sudah telepon-teleponkan agar kita bisa konsolidasi bersama. Baik itu dari kepengurusan DPC yang ada 8, ketua, sekretaris, bendahara, ada nanti MPP-nya, baru kita ranting yang 10. Ranting 10 juga lengkap KSB-nya, Pak. Juga elemen-elemen pendukung. Di sana kita punya elemen pendukung sekitar 12 kelompok tani, 3 kelompok peternak dan pengembang budidaya ikan. Tadi kita hadirkan perwakilan agar kita jangan mengambil sesuatu kesimpulan berdasarkan ego gitu.
Dari jam 11 kami rapat sampai mengambil suatu keputusan jam 4 sore menjelang setelah asar. Kami sholat asar, lalu kita meminta pada Allah. Setelah sholat asar, alhamdulillah kita diberi suatu kesimpulan bersama dengan mufakat ini. Setelah kita kaji dan telik semua apa penyebab beliau, karena kalau kami yang mengumpulkan data di lapangan, tim-tim kami yang di lapangan, karena rekomendasi dari beliau tidak diaspirasi itu tidak direspon oleh DPP ya. Jadi kami mengambil kesimpulan, kalau kami memandang itu pengebirian hak prerogatif namanya. Tidak, kalau menurut pengalaman kami di lapangan, tidak akan pernah sukses seorang pemimpin kalau yang menjalankan misi dan visinya tidak satu visi dan satu pikiran. Satu, yang kedua senioritas. Kami lihat yang recommended Pak Arizal ke atas itu rata-rata tokoh muda yang mungkin bisa beliau tekan dalam mengejar target dan memenuhi visi dan misi. Tidak mungkin suatu hal kalau seandainya saya orang kecil yang tidak punya gelar apa-apa, hanya ulama kampung, memerintah Buya senior kami. Jadi suatu hal yang dalam hilah yang bisa kita maju ke depan tanpa orang-orang yang bisa kita atur menurut kita bagaimana kita harus ke depannya. Nah, dengan begitu jam 4 sore itu kami mengambil satu keputusan bahwa DPC Tanjung Raya dan segenap jajarannya ke bawah serta elemen pendukung itu tegak lurus kepada Arizal Aziz untuk membesarkan partai. Kalau Josal bilang kita besarkan partai lewat ini, maka kami akan lewat apa yang disampaikan. Karena tidak ada sesuatu hal yang bisa besar berkembang tanpa kebersamaan dan saling dukung dan dengan ketulusan. Kami memandang hanya Josal yang punya ketulusan dalam membina dan mengayomi masyarakatnya. Mungkin itu saja sikap kami. Terima kasih Buya. Luar biasa sekali. Nah, ini dari paparan yang 3 tokoh yang bersentuhan lah dengan Josal. Pak Prof bisa memberikan yang terbaiknya dan dampak terburuknya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara, berkaitan dengan tema hari ini, tadi saya menulis bagi Pak Prof. Di judul tulisan saya itu Arizal Aziz dan Trust Public, kepercayaan masyarakat. Kami yang bergerak di dunia kampus, yang berpegang pada norm-norm, pada norma-norma, tentu tidak akan sama dengan Pak Mullah Warman. Iya. Nah, dia tahu persis permainannya. Karena dunia politik itu lapis kulitnya kan banyak. Sudahlah kulit luar, nanti ada kulit ari lagi, sekian lapisnya. Sampai ke intinya. Dia berlapis-lapis kuenya. Jadi jelas pernyataan Pak Mullah. Tidak akan ada pergerakan angin. Tidak akan ada pergerakan kayu kalau tidak ada angin. Iya. Kan biasa itu. Pasti ada dinamika. Nah, saya melihatnya pertama kalau dinamika partai itu kan struktural partai. Tidak saja PAN, partai lain kan juga apa maunya sono. Iya. Artinya maklum sajalah kita itu. Kalau cerita struktural partai, apalagi Buya yang di lapangan. Iya. Ya salah. Owner tidak bisa dimain-mainkan. Sebab apapun alasan ketua partai di atas itu, walaupun tidak mau menyebut, tapi dia owner, pemiliknya. Terus dilihat Josal sebagai struktur partai. Kita serahkan dia, Pak. Kami tidak. Artinya saya sebagai bagian dari masyarakat tidak boleh masuk ke sana. Tapi ketika Josal Arizal Aziz sebagai representasi masyarakat, suara terbanyak ya Pak? Iya. Suara terbanyak. Dan tidak saja itu, kehadiran beliau, setahu saya, karena saya juga sedikit banyak hidup di masyarakat,
interaksi beliau di masyarakat, sentuhannya terhadap masyarakat, kemudian program-program yang berbasis masyarakat. Mungkin kita harus jujur katakan 20 tahun terakhir sejak pemilu demokratis ini belum saya temukan orang seperti ini. Unik. Iya. Mana orang berpikir bisa memberikan ambulan sebanyak itu? Mana orang bisa berpikir anak yatim dibantu, guru mengaji dibantu? Kalaupun ada orang anu aja, sesaat saja ketika mau ada suara saja. Sekarang kan terus menerus ya Pak, lewat yayasan. Jadi menurut saya ini yang harus disadari oleh mungkin lewat beliau tenaga ahli yang tolong disampaikan Yusar. Kami masyarakat berharap, sampaikan juga kalau perlu ke Zulhas. Kalaupun di struktur partai masyarakat tidak bisa masuk, tapi di struktur legislatif, Eksekutif. sebagai perwakilan, sebagai orang yang dipilih oleh masyarakat, jangan dicederai. Nah, saya tidak tahu saya bagaimana membahasakannya. Tidak 1000 orang yang akan ribut, yang akan mengalami masalah. Saya bisa pastikan orang sejenis saya yang mantan-mantan guru ngaji ini aja, berapa Pak? Jumlah guru ngaji yang diberi honor. Berapa anak yatim? Itu bisa berlangsung ketika legislasinya masih juga jalan. Mungkin yayasan juga ada, tapi tentu ada simbiosisnya. Jadi trust publik ini, kepercayaan masyarakat terhadap beliau, dan beliau percaya pula kalau masyarakat kan itu enaknya. Kalau sebagian orang kan dia saja minta dipercaya oleh masyarakat. Kalau beliau ini mau turun langsung. Saya beberapa kali dalam pertemuan yang tanpa saya sengaja bertemu dalam pertemuan di masyarakat. Jadi percaya kepada masyarakat dan masyarakat percaya pula sama dia. Buktinya suara terbanyak. Itu yang kita harapkan. Mohonlah Partai Amanat Nasional sebagai tempat menyalurkan aspirasi politik masyarakat Sumatera Barat, khususnya Dapil 2 kan. Iya. Lebih bijak, mungkin tepat bahasanya itu, mungkin lebih bijak melihat kalau menyangkut strukturnya. Saya pun belum pernah jumpa dengan beliau sampai hari ini setelah kasus ini, setelah saya baca. Tapi saya melihat sebagai wakil kita di Indonesia, wakil kita dari Sumatera Barat, kalau kasus orang Padangnya bersuluh matahari, orang banyak bisa dicek di lapangan apa yang dilakukannya. Tidak hanya di baliho, kawan juga ada, tapi di baliho yang banyak. Kalau ini bisa di lapangan. Saya dengar ada program Pinang. Saya lihat juga beberapa dulu saya diundang tempat dia ada satu pertemuan. Puas ke belakang tempat-tempat yang disediakan untuk masyarakat. Dan kalau dia lagi di Padang, kan ramai terus rumah dia. Iya. Cerita tetangga yang sana, ramai terus. Jadi kepercayaan masyarakat ini bukan saja nanti ke beliau Pak Arsal Aziz, tapi juga ke PAN. Jadi menurut saya keunikan beliau ini tolong dirawat. Nah, merawatnya itu pikir ulanglah kalau itu nanti menyangkut kelegislasiannya. Kalau menyangkut kepartaiannya, tuh saya tidak tahu persis itu mereka punya hitung-hitungan sendiri. Tapi kepercayaan masyarakat, bahasanya itu suara rakyat, suara Tuhan. Ya. Itu mesti diperhatikan oleh PAN. Dan saya pikir akan ada reaksi kalau nanti berkaitan dengan kelegislasiannya diperdebatkan. Tapi kalau berkaitan ini kan orang itu hak prerogatif dia lah, kata Buya tadi, menentukan sikap bagaimana. Mungkin itu pandangan saya sebagai orang yang tiap hari mengamati perkembangan dan selalu melaporkannya. Tadi saya sudah laporkan ke publik lewat tulisan. Trust publik tolong dijaga. Kepercayaan umat terhadap dia dan kepercayaan dia terhadap umat. Terima kasih. Oke. Ya, Terima kasih Pak Prof. Mungkin karena diskusi ini agak luar biasa menarik ini. Dari pancingan Buya tadi, ini tegak garis lurus ya sama Josal Arisal Aziz. Ini ceritanya cerita mau mendirikan partai baru. Ini cerita apa ini Pak Mula? Nah. Tidak ada sampai detik ini, sampai saat ini, saya selaku orang yang terdekat yang sama beliau, Ya. yang komunikasi setiap hari,
belum pernah terlintas dalam pikiran Haji Arizal Aziz mempindah partai, apalagi membuka partai baru. Ya, tidak pernah. Dia terlanjur cinta kepada PAN ini. Ya, buktinya keputusan dia untuk menjadi anggota PAN dan mau dicalonkan sebagai anggota legislatif dari PAN karena tertarik dengan moto PAN itu sendiri, yaitu bantu rakyat. Karena apa yang dilakukan dia selama ini sesuai dengan moto PAN. Jadi dia pesan ke seluruh orang-orang dekatnya, juga seluruh kader-kadernya supaya tidak terlalu reaktif menyikapi ini. Ya. Karena dia tetap di PAN, dia tetap cinta PAN, dia tetap melanjutkan amanah yang diberikan oleh dua ini, amanah partai dan amanah masyarakat. Ini dia harus jaga kedua-duanya. Kalau yang tadi adalah menyangkut daripada kemampuan manajemennya di masa yang akan datang, ketika orang-orang yang dipimpinnya menurut dia kurang sejalan dengan visi dan misi dia ke depan. Tentu dia agak sulit. Dan itu dia sudah nyatakan. Artinya angkat bendera putih dan nyerah dia ke DPP. Udah ada diserahkan baik-baik. Bahwasanya beliau tidak sanggup untuk memimpin, memanage dari PAN Sumbar gitu. Dan saya rasa setiap manusia kita hargailah keputusan hal tersebut gitu. Ya, dan itu sebatas dengan PAN. Tidak ada hubungannya dengan yang pemberi amanah rakyat, juga partai. Dia akan mundur di DPR RI segala macam, tidak ada kaitannya. Dia tetap seperti yang saya bilang, di hari pelantikan pada hari Minggu kemarin sampai hari tadi, kegiatan-kegiatan yang masih membawa bendera PAN, nama PAN, itu tetap dijalankan. Dia komitmen tetap membesarkan PAN dan berada masih tegak lurus dengan Zulhas Zulkifli Hasan. Masyarakat menilai meminta dia mundur, saya rasa tidak ada hubungannya tidak kemunduran itu. Karena kita tanya dulu kepada masyarakat yang memberikan amanah. Ya, nah itu. Terima kasih Pak Bula. Ini Pak Pemi, aset-aset Josal Arizal Aziz, PAN Bantu Rakyat, ini akan dirubah atau dibiarkan saja berkembang seperti itu, kayak ambulan PAN Bantu Rakyat gitu. Ini akan dirubah logonya dari biru menjadi merah atau seperti apa? Atau seperti itu saja? Terima kasih ya. Kita di yayasan tidak memiliki keinginan untuk merubah, karena ini keinginan Pak Haji Arizal Aziz, tetap bendera PAN tetap dikibarkan. Cuma kita memang tulisan DPW PAN itu kita tutup. Ya, karena memang lucu. Sementara di pemberitaan itu nama orang lain. Karena ditulis. Beliau memang perintahkan itu. Tutup ketua DPW PAN. Tapi gambar Zulhas, lambang PAN biarkan. Karena kita masih punya keinginan membesarkan PAN walaupun tidak di struktural. Jadi beliau memang ingin seperti itu. Artinya kontribusi Josal terhadap PAN tidak akan berkurang ya, meskipun keluar dari struktur partai. Dia hanya mundur dari struktur ketua partai ya. Dia itu mundur, mengambil keputusan mundur dengan berat. Tetapi dengan suatu pertimbangan demi partai. Agar partai tidak pecah-pecah, tidak ada blok-blok, biar dia mundur. Kalau memang orang tidak menginginkan dia sebagian besar, itu kan apa salah dia mundur? Tapi dia tidak punya keinginan untuk melepaskan PAN, ya kan? Tetapi dia tetap berjuang dengan PAN. Makanya sampai hari ini nggak ada perintah buka baliho segala macam, tapi tulisan DPW PAN-nya memang kita diganti. Kegiatan kita tetap seperti biasa. Andai kata ada spanduk yang kita bikin dalam rangka kegiatan yayasan, seperti bencana segala macam, itu tetap gambar Zulhas kita tampilkan. Karena beliau tetap tegak lurus kepada Zulhas, ya kan? Jadi kita tetap tampilkan. Berarti DPC-nya nanti itu bisa jadi 2 ya? Sekarang
yang di bawah DPC yang di bawah Kementerian sudah dibilang kita sudah menyatakan bahkan sudah mengirim di grup DPC Siagam Ya. bahwa kami karena hasilnya dengan keputusan bersama Ya. kami yang di bawah kepengurusan DPC Tanjung Raya Ya. itu menyatakan mundur Pak. Kami segala sesuatu ini kita batasi kami ya Pak ya. Ya. Segala suatu keputusan tidak bisa diambil dengan beberapa gelintir orang saja. Ya. Karena untuk naiknya kami dulu walaupun tanpa recommended dari DPW, DPD dan yang lain dan petinggi-petinggi partai, kami untuk melanjutkan estafet DPC yang kosong itu juga lewat musyawarah. Jadi kami mengambil amanah ini bukan hanya main sabot, main comot, tidak seperti itu. Iya. Dari kader-kader yang berdomisili di Tanjung Raya kami berkumpul bersama dengan kata bulat mufakat. Iya. Tanjung Raya memutuskan saya sebagai ketua DPC pengganti karena ditinggalkan DPC yang lama. Iya. Ya Pak ya. Jadi kebudayaan itu tetap kami pelihara Pak. Dalam mengambil sikap kami mundur dari DPC, saya alas lagi dari DPC itu berdasarkan Politik azas musyawarah mufakat. garis lurus tadi ya. Garis lurus tadi. Iya. Termasuk kami mengambil bagaimana bisa membesarkan PAN ke depan dengan garis lurus tadi, itu juga dengan mufakat. Itu di Agam ada berapa DPC yang mundur? Sampai saat sekarang ada 5 DPC yang mundur. 5 DPC. Dia nanti gabung di Golkar, Demokrat apa? Untuk sementara saya belum pernah berpikir untuk meninggalkan PAN. Tapi tetap komit dengan Josal ya. Tetap komit dengan Josal. Siap. Itu saja. Kantor DPC itu kan disewa oleh beliau. Iya. Maaf Itu Pak, nanti- kita alas. Itu DPC bukan disewa Pak. Bukan apa? Kami pribadi bangun Dibangun. dengan pelan-pelan. Walaupun kami seorang ulama yang hanya dari mimbar ke mimbar dan punya usaha kecil-kecilan bengkelas Pak ya. Iya. Dari untung itu kita secara merangkak ya Pak. Ini disaksikan nih, Bapak nih merangkak sampai membuat suatu kantor DPC yang cukup lumayan lah. Cukup lumayan kalau dibanding kantor DPD Agam, kami masih sedikit mewah. Walaupun dia lebih luas, kami sedikit lebih mewah. Kalau saya melihat dia itu Haji Ahmad Dahlan betul yang dia amalkan itu. Hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan hidup di Muhammadiyah. Kami belajar dari Josal sendiri. Itu tadi. Iya. Saya belajar banyak dari Josal. Beliau tidak pernah memikirkan apa yang dia dapat, Iya. tetapi selalu melakukan sesuatu apa yang dia berikan. Iya. Maka berdasar itu, kalau saya boleh sedikit bercerita. Iya, sedikit. Saya lihat poskonya Josal luar biasa. Mungkin di atas 10 miliar ya. Kenapa Tanjung Raya tidak bisa punya DPC walaupun hanya harga 50 juta? Iya. Dari hal itu kami sendiri mengurangi untuk jatah makan Pak. Dan jatah biaya kuliah anak. Jujur saya, demi 50 juta tadi. kita punya kantor DPC. Iya, siap. Sehingga kita bisa dipandang lah. Saya tidak sombong Pak. Untuk Indonesia, DPC yang punya kantor permanen baru Tanjung Raya. Se-Indonesia. Kami jamin itu Pak. Kami jamin itu. Iya. DPC yang punya kepengurusan sampai ke ranting Tanjung Raya. Kami bisa jamin itu. Kami jamin. Dan punya elemen pendukung mungkin hanya Tanjung Raya. Kenapa? Kami setiap hari berjalan siang malam selalu karena saya pendakwah nih Pak ya. Iya. Jadi selalu mendakwahkan, kalau Anda membantu seorang yang berbuat amal atau Anda melaksanakan orang buat amal, Anda yang melaksanakannya, maka amal yang Anda dapat 10 kali lipat ketimbang orang yang berbuat amal. Luar biasa. Hanya itu yang kami lakukan di Sagra. Iya. Terima kasih ya. Mungkin satu statement lagi Pak Prof. Ini terkait sebuah kontribusi besar yang Josal lakukan terhadap masyarakat terkhusus di Sumbar 2, umumnya Sumatera Barat lah gitu kan. Nah, terkait dinamika politik di PAN yang hari ini yang dibangun oleh masyarakat, setidak-tidaknya tentu memberikan pengaruh kepada Ketua Umum DPP itu sendiri, Haji Zulkifli Hasan atau Zulhas. Silakan Pak Prof
Jadi Oh, kalau tanah ISPE. saya melihatnya dari dua sudut pandang. Ya, ya. Sudut pandang pertama dinamika politik Pak, biarlah diselesaikan. Ya. Pusik bulu Buya Parwa menyelesaikan. Kalau pusik tali cari ujungnya pangkal. Ya. Kalau pusik rambut agia minyak jo. Oke. Kok pusik salam tempuh. Kita randam. Iya, Tetap iya, saja iya, ada iya. penyelesaiannya saja. Biarlah struktural deh. Tapi berkenaan dengan figur Jesal, baik sebagai sebelum beliau jadi DPR kan beliau donatur dalam sebuah kepentingan umat. Iya, ya. Kemudian keterus terangannya memberi fasilitasi pada orang bukan uang saja Pak. Saya melihat beliau tidak hanya sebatas uang, tapi kemampuannya membaca kebutuhan masyarakat. Saya tersentuh sekali ketika cerita apa alasan aja membaliakan ambulan tujuh. Coba bayang deh ya, nanti orang sulit ambo selama jo ambulan tuh mendoa orang tuh kamu lebih kan teologis Iya, iya, mana akidah. Saya cerita langsung dengan beliau seputar itu kan tidak tersentuh di orang selama paling orang ngaji bagi ambulan tuh cie per masjid sekali-sekali kok dimereki langsung tidak tahu saya tak berapa. Dan tidak saja di Sumatera Barat kalau ceritanya ke saya. Kalau Sumatera Barat saja bisa juga orang curiga lagi atas sama suara kan. Iya, iya. Juga di luar Sumatera Barat. Itu satu. Jadi figurnya ini. Jadi karena kepentingan beliau sebagai wakil masyarakat, kepentingan masyarakat terhadap beliau. Ini kok hukum sebab akibat Pak. Ketika pan salah menyikapinya, lihat Arisal Aziz hanya sebagai Arisal Aziz, itu berbahaya tuh Pak. Iya, iya. Berbahaya karena Arizal Aziz tidak bisa dilihat sebagai Arizal Aziz saja lagi. Namanya itu sudah menjadi ikon masyarakat, sudah masuk ke dalam pikiran masyarakat. Jadi kita berharap, saya tidak punya kepentingan apa dengan beliau, karena saya juga tidak terlalu dekat. Ya. Tapi saya melihat orang-orang yang seperti ini mesti dirawat oleh partai politik. Sudahlah, kalau memang secara organisatoris tidak bagus, tapi jangan pula nanti soal-soal kelegislasiannya diganggu. Itu satu. Yang kedua, mungkin juga perlu tabayun nanti, Pak. Tabayun dalam memposisikan branding. Selama ini orang juga salah Jepang. Tapi itu tidak mudah itu. Biarlah beliau yang menyelesaikan di sosial. Tapi yang sangat penting bagi kita di masyarakat Sumatera Barat, janganlah gara-gara nilai setitik rusak. Itu kata kunci terakhir. Iya. Mungkin saja dengan segala kelemahannya kawan-kawan tidak bisa menerimanya, tapi figur dia, saya harus jujur katakan, figur dia itu sulit dicari orang. Mungkin ada yang tersinggung dengan jangan ceplos-ceplosnya, tapi bisa melayani semua orang ini kan susah. Saya aja yang sudah ustadz juga bisa melayani semua orang. Masih ada juga yang melihat-lihat orang. Jadi dia bisa melihat semua orang, membantu. Bagi saya itu sebuah komitmen luar biasa. Buya, kamu kalau proposal lah masuk, pasti ada Buya, aku enggak penuh ke teh, penuh ke bawah. Dan komitmen itu, mahal itu. Jadi mungkin di pertemuan kini Pak Moderator, Ya. kata kuncinya itu, gara-gara nilai setitik, dengan rusak Susu sebalanga. pusik bulu, Parwah. baru menyelesaikan. Kami minta sebagai masyarakat Sumatera Barat, Josal tetap di DPR-nya dengan segala dinamika yang tumbuh, biarlah beliau yang Iya, menyelesaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Ya. Terima kasih Buya Arus Tanjung. Terima kasih Pak Bula. Terima kasih Pak Pimi. Demikian bincang-bincang sore kita pada kesempatan ini. Satu hal bahwa Haji Arizal Aziz adalah tokoh anggota DPR RI, bahkan tokoh masyarakat yang mampu membaca kebutuhan masyarakat itu. Itu. Satu hal yang perlu kita rawat, yang perlu kita warisi, bahwa beliau ada di banyak tempat. Ya. Ada di lapangan bola, ada di generasi yang terhindar dari narkoba, Ada dan lain pesantren. sebagainya. Nah, ini tentunya perlu kita sikapi dengan sangat hati-hati Ya. agar
susu ini tidak rusak oleh nilai setitik. Demikian, mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.